Pemeriksaan trimester pertama, 3 bulan pertama, 1 kali ANC terpadu nggih. Sama periksa di dokter spesialis nggak apa-apa, atau di yang penting ada USG-nya itu loh. Itu untuk mengetahui kondisi janin di rahim. Nanti trimester pertama kalau sudah ketahuan, oh bagus, perkembangannya bagus dan ini sudah aman, itu sudah lega nggih. Jadi trimester pertama ANC terpadu di puskesmas dan 1 kali ke dokter spesialis atau ke ada yang ada USG-nya itu. Yang kedua, trimester kedua itu periksa sudah kemana-mana, boleh ke bidan, kembali ke bidannya atau ke dokter spesialisnya nggak apa-apa. Pemeriksaannya minimal trimester 2 itu 2 kali. Tapi ibu biasanya tiap bulan ya periksanya. Terus trimester ketiga anjurkan kembali periksa HB lagi. Jadi paling nggak tahu lagi HB sebelum persalinan. Boleh pada usia 7 bulan, 8 bulan boleh untuk persiapan persalinan. Dalam masa tadi hamil selama 9 bulan, awalnya sudah dicek dan terakhirnya persiapan persalinan dicek lagi. Kalau HB-nya udah normal, oh sudah normal di atas 10,5 ya, sudah 11 itu berarti sudah aman. Nggak perlu tablet tambah darah penanganan khusus. Sama USG yang terakhir untuk mengetahui posisi persiapan persalinannya itu tadi. Terakhir ke dokter sama cek lab itu aja, nggak periksa lagi lengkap seperti yang awal ya. Yang awal kan lengkap semua ke gigi, ini enggak. Yang terakhir untuk mengetahui HB-nya aja. Ini tanda-tanda kehamilan sudah tahu semua. Yang hamil pertama siapa? Lah Mbak sekarang berapa bulan? Berapa? 7 bulan. Oh, sudah melewati tanda-tandanya ya. Di tanda pertama adalah nggak datang haid ya. Nggak datang haid, terus disertai gejala mual, muntah, pusing. Kadang-kadang ada yang sering kram, nyeri pinggang, ngoten nggih. Kakinya sering kram. Nggih niku anone ibu hamil. Ini ada perubahan emosi juga sering nggih, Bu. Ibu hamil itu lebih sensitif, sering sedih. Rasa khawatir, rasa takut juga ada. Kadang nangis dewe. Nelongso. Tapi tidak boleh diikuti nggih, harus dilawan. Tidak boleh sedih karena pengaruh ke janinnya. Jadi perlu dukungan dari suami dan keluarga supaya ibu hamilnya ini enggak sedih. Kalau sedih jangan dipendam nggih, Bu. Curhat mawon nggih, dicurhatkan, diflorkan, dikeluarkan biar enggak tambah sedih. Akhirnya malah bayinya ikut psikonya terpengaruh. Ini tadi pelayanan kesehatan pada ibu hamil di tempat pelayanan kesehatan, diukur tinggi badan, ditimbang berat badan, diukur lingkar lengan, kemudian diukur tekanan darahnya, diukur tinggi fundus uteri. Fundus uteri itu rahim ya. Pemeriksaan laboratorium, diberikan tablet tambah darah, kemudian imunisasi tetanus ini sekarang sudah enggak ya, kemarin enggak ada yang disuntik ya, karena waktu SD sudah diberikan suntikan lengkap sampai kelas 5. Kemudian yang terakhir konseling persalinan tata laksana kasus. Ini ibu-ibu diukur tinggi badannya. Tinggi badannya ada yang di bawah 145. Ini semua enggak ada nggih. Nah, diukur tinggi badan untuk mengetahui tingginya apakah ada yang berat tingginya di bawah 145. Karena kalau di bawah 145 itu biasanya beresiko pinggul sempit. Pinggulnya itu untuk bayinya keluar ke bawah itu nggak bisa. Jadi biasanya disiapkan operasi seksio nggih. Seksio sesar. Kalau nggak ketahuan, kalau nggak diukur tinggi badan, waktu lahiran nggak bisa lahir, bingung. Ternyata panggulnya sempit nggih. Jadi untuk mengetahui pinggul sempit atau tidak. Kemudian ditimbang berat badannya untuk apa Ibu? Untuk mengetahui pertumbuhan janinnya. Jadi tiap bulan dicek. Mudun apa munda, biasanya trimester pertama itu masih mudun, masih turun karena mual muntah. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah bulan keempat biasanya naik. Pertambahannya itu minimal 1 kilo per bulan dan maksimal 2 kilo per bulan. Untuk tekanan darah sudah dicek semua ibu-ibu, sudah tahu tekanan darahnya masing-masing. Ada yang darahnya di atas 140/90? Tidak ada ya, alhamdulillah. Karena kadang pada ibu hamil itu bisa muncul keracunan kehamilan, namanya preeklamsi, itu muncul sewaktu-waktu selama hamil.
itu istilahnya keracunan kehamilan. Mau awalnya tensinya normal, nggak pernah tinggi, cuma 110, 120 normal. Tiba-tiba waktu hamil jadi naik jadi di atas 140, bawahnya itu di atas 90, itu juga ada. Disertai dengan bengkak, kaki bengkak, wajah bengkak, itu tanda-tanda preeklamsi atau keracunan kehamilan. Kalau ada tanda seperti itu, ibu-ibu harus segera matur, guys, harus segera periksa untuk ditindaklanjuti. Biasanya kalau tidak terdeteksi, terus ibu misalnya ada juga sih orangnya hamilannya itu sudah kehamilan yang keberapa, malu gitu loh, malu periksa, terus usianya sudah lebih di atas 35. Disimpan naik waktu mau lahiran, itu baru periksa. Setelah dicek ternyata tensinya tinggi, kakinya udem, dan di rumah itu sampai kejang. Jadi karena malu nggak mau periksa, akhirnya nggak terdeteksi. Nah itu sing repot di rumah sakit, nanti juga kerepotan juga waktu menolong, itu juga istilahnya terlambat, terlambat, sing berbahaya seperti itu. Kalau kejang gitu nanti bisa mengancam nyawa ibu, sama bayinya juga. Biasanya bayinya juga ikut meninggal kalau kondisi seperti itu. Terus selanjutnya ngukur apa Bu, tinggi fundus uteri atau rahim, Tiap kali kunjungan dicek tinggi fundus rahimnya. Kalau di dokter kan pakai USG toh. Kalau di bidan kan dipakai manual, sama tangan, itu dicek untuk mengetahui pertumbuhan janinnya di dalam fundus, di dalam uterus atau rahim. Bila tidak sesuai, nanti kita konsulkan, ada gangguan pertumbuhan atau tidak, nanti kita konsulkan ke dokter spesialis untuk mengetahui penyebab dari gangguan pertumbuhannya. Jadi wajib diminum, tablet tambah darah itu wajib. Minimal 90 tablet. Tablet tambah darah fungsinya untuk apa? Kalau anemi bisa menyebabkan apa lagi, Bu? Sewaktu belum melahirkan, waktu hamil. Kalau anemi tidak minum tablet tambah darah, bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. Bisa menyebabkan kalau trimester pertama, 3 bulan pertama bisa menyebabkan abortus, keguguran. Terus kalau melewati itu juga bisa, tapi gangguan pertumbuhan janin karena kekurangan hemoglobin, Jadi bisa menimbulkan kecacatan juga, kecacatan janin. Waktu persalinan kalau tetap anemi, kontraksi uterus tidak bisa maksimal, jadi kontraksinya kurang kuat, lembek. Jadi rahimnya lembek. Kalau anemi rahimnya lembek, nggak iso gitu loh, nggak iso set gitu. Jadi pompa perdarahan los, nggak ada yang menghentikan. Jadi manfaatnya itu tablet tambah darah jangan lupa diminum. Untuk mendapatkan maksimal tablet tambah darah biasanya disertai dengan vitamin C. Vitamin C bisa dapat dari obat atau dari makanan. Dapat apa lagi selain itu? Kalsium. Kalsium yang agak besar. Kalsiumnya diminum untuk apa, Bu, tadi? Masa pertumbuhan janin, itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi janin sangat membutuhkan banyak kalsium supaya pertumbuhan tulang giginya normal. Nanti kalau nggak minum, nanti efeknya juga ke janinnya juga. Janinnya pertumbuhannya kurang bagus, terus giginya juga nanti waktu setelah melahirkan biasanya ibu langsung ngerepel giginya. Biasanya kalau kalsium diminum pagi hari, kalau tablet tambah darah malam hari, supaya mengurangi mualnya. Ibu-ibu di rumah ada yang pantangan makan apa ada? Tidak ada, Pokoknya yang nggak boleh ini. Kalau bapaknya merokok itu juga pengaruh kepada kita, sebagai perokok pasif. Jadi kalau ayah atau siapa yang di rumah merokok, kita jangan mendekat, atau yang merokok di luar. Karena perokok pasif juga lebih bahaya, bisa menyebabkan kanker. Ini balaku ada. Bisa menyebabkan, kalau perempuan kanker apa yang sering itu? Kalau secara langsungnya kankernya di paru-paru, penyakitnya paru-paru, tapi bisa pengaruh ke kanker yang lain juga, ke kanker rahim atau ke kanker payudara. Jadi kalau ada yang merokok kita menghindar. Lanjut lagi, tidak ada yang minum jamu-jamu di rumah, jamu orang lewat nggak ya? Nah, ini mitosnya apa ini, Ibu?
ada. Hamil mengurangi makan supaya bayinya tidak besar, padahal malah disuruh nambah ya karena kebutuhannya double.